Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai di malam ke-18, sebuah kebahagiaan yang diikuti dengan sebuah kesedihan bahwa sejatinya hanya tinggal beberapa hari lagi tamu yang agung ini, Ramadan ini akan segera meninggalkan kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita men-set sebuah tujuan dan goal Ramadan di awal, agar kita bisa menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, maka setidaknya ada 3 lisensi atau ada 3 karakter atau ada 3 ciri yang bisa kita lekatkan siapa sesungguhnya orang yang bertakwa ini. Mari kita lihat ada setidak-tidaknya 3 hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan bagaimana seseorang itu disebut dengan orang yang terbaik atau sebaik-baiknya hamba Allah, sebaik-baiknya manusia. Yang pertama, hadis diriwayatkan dari Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Jadi sebaik-baiknya pribadi adalah pribadi yang belajar Al-Qur'an dan mampu mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, malam yang lalu kita memperingati nuzulul Quran. Ini adalah sebuah momentum bagi kita semua agar kita bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Salah satu syafaat yang Allah persiapkan di hari akhir nanti adalah syafaat dari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, alangkah sayangnya jika nanti Ramadan ini berlalu tidak ada peningkatan dalam diri kita, kedekatan kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Jika kita ingin menjadi sebaik-baiknya pribadi, maka kata Nabi, camlah bahwa pribadi yang terbaik itu adalah pribadi yang mampu atau yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka berbahagialah mungkin santri-santri Ma'hazan Al-Fat yang hari ini sedang berikhtiar untuk belajar Al-Quran sehingga suatu hari nanti mampu mengajarkannya kepada orang lain. Dan kita juga, ayah dan bunda yang hadir pada majelis ini, semoga kita bisa tidak kalah semangatnya untuk mengejar prestasi bahwa kita termasuk orang-orang yang terbaik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Tirmizi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik, yang sangat baik kepada keluargaku. Ucap Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, ini sebetulnya bisa dikatakan sesuatu yang terdengar mudah, tapi mungkin sangat susah dan sulit diaplikasikan. Fenomena yang terjadi tidak sedikit di kalangan kita. Orang bisa saja baik di hadapan orang lain, seorang bos, seorang presiden, seorang menteri bisa sangat baik di hadapan anak buahnya, bisa bertutur kata dengan lembut misalnya, bisa memerintah dengan lemah lembut, tetapi ketika dia di rumah, ini adalah sebuah tantangan yang sangat luar biasa.
Karena kita tahu, kita juga mungkin pernah merasakan bahwa ketika kita berumah tangga, ketika kita mempunyai pasangan, karena kenyamanan itu, karena kita merasa sudah sangat dekat dengan pasangan kita, akhirnya banyak hal yang kita tidak kontrol dengan baik. Emosi kita, tingkah laku kita, sikap kita, tutur kata kita. Karena mungkin kita menganggap bahwa pasangan kita adalah pasangan yang mampu menerima kita apa adanya. Ini juga mungkin bisa kita evaluasi, hadirin sekalian. Kalau kita pernah dengar lagunya Tulus ya, tuntutlah aku sesuatu agar kita melangkah ke depan gitu. Jadi mungkin memang betul bahwa sejatinya setiap pasangan, setiap ayah, setiap ibu itu harus bisa saling menuntut untuk menjadi lebih baik dalam tanda kutip dan positif. Hadirin rahimakumullah, ini yang sebetulnya menjadi salah satu ciri bahwa kita termasuk orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Orang yang mampu berbuat baik tidak hanya kepada orang lain, tetapi dia bisa juga berlaku lemah lembut terhadap keluarganya. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, hadis dari Tabrani, Nabi Muhammad SAW, ini yang paling mungkin paling kita sering dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, kita yang hadir di masjid ini mungkin statusnya berbeda-beda hari ini. Ada yang masih belajar, ada yang sudah menjadi guru, ada yang sudah menjadi ustadz, ada yang sudah menjadi karyawan misalnya. Semuanya punya status yang beda-beda. Tetapi yang akan dinilai oleh Allah adalah bukan strata pendidikan kita, bukan seberapa tinggi kita mempunyai gelar, bukan seberapa hebat kita, tetapi yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Pendidikan kita, status sarjana kita, skill kita, itu mungkin hanya masih bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kita yang lulus sarjana, atau kita yang mempunyai jabatan dan pendidikan itu hanya untuk kita. Itu hanya merupakan sebuah input. Dan input tidak akan bisa dinilai kalau misalnya dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tidak bisa menghasilkan sebuah output yang luar biasa. Maka apalah arti sebuah status kalau kita tidak bisa memberikan perubahan positif terhadap lingkungan kita. Maka Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti, tidak peduli apa yang kita lekatkan hari ini, tidak peduli siapa kita hari ini, tetapi yang akan menjadi pribadi terbaik adalah dia yang mampu memberikan sumbangsih positif bagi lingkungannya, bagi lingkungan terdekatnya, bagi di mana ia tinggal. Itulah yang menjadi salah satu indikator bahwa kita bisa dikatakan menjadi sebaik-baiknya pribadi. Hadirin rahimakumullah, bayangkan jika 3 lisensi ini kita bisa kumpulkan dari pribadi kita, Masya Allah. Begitu luar biasanya sebuah pribadi yang terkumpul di dalamnya sebuah karakter yang mampu belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, yang baik terhadap keluarganya, dan yang mampu peduli terhadap lingkungannya. Itulah yang mungkin dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini, orang-orang yang tidak hanya peduli kepada dirinya, tetapi juga peduli terhadap sekitarnya. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga momentum Ramadan tahun ini tidak pergi begitu saja tanpa meninggalkan makna bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan nanti mungkin Syawal adalah sebuah pembuktian apakah Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.